seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Sebagai anggota gerakan Nurani Bangsa, saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya menjaga nuraninya sendiri-sendiri. Perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan umat manusia, dan paling yang maju sendiri terkemuka adalah perempuan. Saya ingin mengajak kepada semuanya, marilah kita hargai dan kita lindungi perempuan. Bukan karena kita hadir di muka bumi ini melalui mereka, tetapi mereka adalah malaikat-malaikat yang nyata. Namun mengapa sosok yang bergelimang kelimbutan itu selalu bersimbah dengan ketertindasan? Itulah yang kalian panggil perempuan. Selamat malam. Menjelang Hari Kartini, Rosi mengundang seorang yang dikenal luas sebagai seorang yang gigih memperjuangkan kesetaraan. Menjadi ibu bagi para perempuan yang mencari keadilan. Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, senang sekali aku kedatangan Ibu. Tidak ada yang dapat melukiskan betapa saya senang sekali Ibu bisa hadir di studio Menara Kompas dan ada di Rosi. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Senang lihat Ibu sehat. Bu, Ibu itu kalau saya membaca banyak artikel dari media internasional, Ibu itu termasuk 11 perempuan paling berpengaruh versi New York Times. Itu tahun 2017. Iya. 2018 100 orang paling berpengaruh versi majalah Times. Dan Ibu itu dianggap oleh majalah Times sebagai ikon. Saya mau tanya pertama kali dulu ini sebagai awalnya. Kalau mendapat penghargaan sebagai the icon, itu apa Bu artinya buat Bu Sinta? Ya, pertama kali ya memang saya senang dan bangga bahwa apa yang saya lakukan dihargai oleh orang lain. Tapi kebanggaan itu bukan sekedar bangga, senang karena dihargai, tapi lebih kepada bahwa itu tugas yang lebih berat buat saya. Karena apa yang saya lakukan diakui orang, berarti yang saya lakukan itu adalah baik. Dan kebaikan itu harus terus dilanjutkan, harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa yang saya lakukan buat mereka adalah yang baik. Yang membuat saya terkesima melihat penghargaan untuk Ibu sebagai seseorang yang menjadi ikon bagi kesetaraan gender, pluralisme, toleransi, tokoh perempuan, itu justru di tahun 2017, 2018. Kalau kita runut berarti itu belasan tahun setelah Ibu Sinta tidak lagi menjadi ibu negara. Bisa dibilang menjadi Sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Nah, menurut Ibu mengapa ini bisa menjadi bagian komitmen buat Ibu? Bagaimana seorang yang bukan ibu negara lagi tapi bisa memberikan dampak yang luas dan bisa berpengaruh? Biasanya orang karena dia berkuasa jadi berpengaruh. Tapi itu tidak untuk seorang Sinta Nuriyah. Yang dimaksudkan apa? Apa yang harus diperoleh dari saya? Sebagai seorang ibu negara
ataupun sebagai orang biasa. Buat saya, baik sebagai ibu negara ataupun sebagai orang biasa, tugas dan kewajiban yang harus kita emban sebagai manusia terhadap manusia yang lain adalah sama. Yaitu memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang baik. Gitu. Bu Sinta masih sahur keliling ya Bu ya? Ya betul. Jadi Ibu sudah, saya tahu bahwa sudah lebih dari seperempat abad sahur keliling. Ya. Dan itu berarti Ibu sudah sahur keliling Sejak saya mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu. justru sebagai ibu negara, Ya. Ibu sahur keliling dan saya tahu itu tempat-tempatnya justru di tempat yang bukan mewah, jauh dari pusat kota. Ya. Justru di kelompok marginal. Jadi sebagai ibu negara, Ibu justru pada waktu itu menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri pada kelompok marginal. Dan tidak hanya marginal, tapi kelompok kaum duafa. Kaum duafa itu yang mereka-mereka yang ya bisa dibilang orang yang terpinggirkan ya. Tidak hanya marginal yang terpinggirkan, tapi mereka yang membutuhkan segala sesuatunya itu betul-betul dalam keadaan yang betul-betul dibutuhkan. Apa sih Bu, di mana bahagianya sahur keliling ke tempat yang ya betul-betul bisa dibilang kumuh, tidak ada yang menyentuh. Di mana kebahagiaannya Bu Sinta datang ke tempat seperti itu? Pertama sekali, saya merasa bersyukur bahwa saya menjadi orang yang seperti ini. Kalau saya melihat mereka yang papa, yang kurang daripada saya, mereka sangat menyedihkan. Jadi kalau saya tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada saya, itu adalah berdosa. Karena saya merasa lebih dari mereka, saya harus bisa membantu mereka. Bagaimana mereka bisa merasakan rasanya menjadi orang yang tidak apa-apa seperti itu. Bayangkan kalau saya bersahur bersama kuli-kuli bangunan ya waktu itu pertama kali. Kuli-kuli bangunan? Ya, saya akan bersahur di kolong jembatan bersama mereka. Kalau saya bersama mbok-mbok bakul, bayangan saya waktu itu yang mereka jam 3 malam sudah harus nongkrong di atas bak-bak terbuka membawa barang dagangnya ke pasar. Saya akan bersahur di tengah pasar. Bahkan pada waktu itu ketika saya bersahur di Bandung, itu saya ditemani oleh Monsinyur Budjo Sumarto almarhum. Kalau saya bersahur bersama kelompok pengumpul sampah itu apa namanya? Pemulung. Pemulung. Saya bersahur di tempat mereka, di rumah-rumah mereka yang terdiri dari apa sih? Terpal atau apa itu di situ. Kemudian sekelilingnya adalah tumpukan sampah dan belatung-belatungnya masih berkeliaran di mana. Wow. Ya. Dan saya pernah juga bersahur bersama orang-orang di Nusa Kambangan. Dan di sana banyak mereka yang merasa bahwa apa yang dia terima itu tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Dan banyak juga ibu-ibu yang merasa bahwa kesalahannya tidak seberapa, tapi dia justru yang menerima vonis yang Jauh lebih berat. lebih berat. Bahkan ada yang bertanya, kalau sudah begitu banyak yang bertanya, kapan saya ini akan mati? Ya jawaban saya, ya semua orang tidak tahu kapan matinya. Saya sendiri juga tidak tahu kapan saya mati.
mungkin besok, mungkin lusa atau kapanpun. Semua orang tidak akan pernah tahu kapan mereka mati. Itu untuk membesarkan hati mereka. Jadi yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mohon pertolongan, bertobat agar ketika kita diambil nyawa kita, kita sudah dalam keadaan yang baik. 25 tahun sahur keliling, Ibu sendiri tidak muda lagi sekarang. Tahun ini 77 ya Bu? Sekarang. 77 tahun, tapi nggak melemahkan semangat Ibu untuk bertemu mereka. Dan saya dengar cerita bahwa 3 bulan sebelum Ramadan, Ibu pasti sudah langsung harus memastikan kemana sahur keliling tahun ini. Biasanya pilihan tentu pasti itu tentang mereka yang duafa, marginal, tersisihkan, terpinggirkan. Itu harus menjadi daerah utama yang menjadi tujuan Ibu sahur keliling. Ya, betul. Sejauh apapun Ibu akan jalani? Yang dimaksud sejauh apapun itu dalam kilometer. Oh, nggak ada batasannya. Wah. Tidak ada batasannya. Sampai kemanapun. Kalau itu memang patut didatangin, akan saya datangin. Wow. Apa yang sebenarnya ingin Ibu tunjukkan dari semua perjalanan sahur keliling yang sebenarnya ini juga tidak mudah untuk Ibu. Tapi Ibu tetap mau melakukannya. Banyak yang bisa saya lakukan untuk mereka. Pertama adalah untuk menyambangi mereka dengan tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah disambangi. Jangankan disambangi, dilirik pun tidak pernah. Jadi kalau kita datangi mereka, mereka akan menunjukkan senyum yang begitu manis. Senyum yang membuat kita sendiri akan merasa betapa senangnya mereka ditilii. Ditilii maksudnya dikunjungi. Mereka merasa diorangkan. Mereka adalah orang. Tapi selama ini tidak pernah diorangkan. Jadi kalau kita datang ke sana dengan membawa sekotak nasi pun mereka akan bahagia. Dan membuat mereka bahagia itulah yang menjadikan kita juga bahagia. 25 tahun lebih sahur keliling. Ya. Dan tidak pernah, hanya berhenti karena pandemi ya Bu ya? Ya, betul. Habis selesai pandemi mereda, Ibu jalan lagi. Bahkan saya dengar langsung dari Ibu, aku kemarin baru sahur keliling dengan Wewe Gombel. Ya. Ya. Ya, ya, betul. Jadi saya bersahur bersama mereka karena mereka bersama kalau sudah jam berapa sudah selesai tarawih, mereka sudah menghilang. Jadi saya taruh pada berbuka. Dan saya berbuka di pinggir pasar di Bandung. Nah, mereka kan ada di pojokan Dago itu. Nah, ketika saya melihat mereka itu tersentuh hati saya. Mereka adalah juga manusia, makhluk Tuhan. Mereka melakukan seperti itu. Motivasinya apa? Apa yang membuat mereka melakukan seperti itu? Itu yang membuat saya mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama saya. Dan yang membuat saya terharu adalah mereka berjuang untuk mencari sesuap nasi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anak-anaknya. Untuk menyekolahkan anaknya. Memintarkan anaknya. Agar mereka menjadi orang yang berguna. Itu perjuangan mereka. Tapi mereka tidak mau bergantung pada orang lain. Ya. Itu yang menjadi tolok ukur buat mengukur kebahagiaan mereka, bahwa mereka Tidak tergantung pada tidak orang lain. mau bergantung kepada orang lain. Nah, itu. Ibu Sinta Nuriyah Wahid, bukan sekedar ibu negara. Terima kasih Anda masih di Rosi. Menjelang Hari Kartini, malam ini saya mengundang Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Ia dikenal dengan terobosannya mendirikan Puan Amal Hayati, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender. Bu Sinta, saya selalu senang dengan
pidatonya Bu Sinta yang mengatakan memperumpamakan tentang bunga, bahwa ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada anggrek dan bunga-bunga lainnya. Semua bunga itu indah, tapi tidak ada yang bisa memaksa melati jadi anggrek atau mawar menjadi bunga lainnya. Ini sebenarnya Ibu ingin menganalogikan bahwa tidak ada satupun yang bisa dipaksa, termasuk dalam hal beragama, dalam hal keyakinan, begitu Bu Sinta? Betul. Itu betul sekali. Apalagi kita hidup di negara yang memang masyarakatnya adalah masyarakat yang majmuk. Ya, terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Nah, kita berada dalam suatu negara yang masyarakatnya seperti itu. Apakah mungkin kita semuanya akan menjadi satu? Kalau kita itu adalah satu, itu bukan masyarakat yang majmuk. Tapi kita adalah masyarakat yang majmuk, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Dan mereka tinggal bersama-sama kita. Artinya bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Apapun sukunya, apapun agamanya, dia adalah saudara kita. Kalau memang mereka saudara kita, ya kita harus bersatu. Dan ya dengan berkumpulnya mereka dalam suatu negara akan membuat negara itu akan menjadi indah. Kalau satu model monoton, nggak ada indahnya. Tapi kalau terdiri dari berbagai, katakanlah kalau saya mengatakan bunga-bunga, maka tamannya akan menjadi indah. Nah itulah Indonesia, gambaran dari Indonesia. Mengapa Ibu merasa perlu ini juga menjadi semangat Gus Dur, yaitu pluralisme, toleransi, dan Ibu terus bersama putri-putri juga melanjutkan gerakan ini. Padahal apakah Ibu merasa bahwa ini sebagai bagian dari penting di tengah sering ada percakapan tentang yang bernuansa konservatif gitu, dan Ibu merasa beragama dan toleransi beragama itu masih tak penting di tengah derasnya konservatisme? Buat saya yang menjadikan semuanya itu saya ikuti seperti itu ya, karena agama saya mengatakan seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan dalam surat apa aku lupa, mungkin Al-Hujurat, bahwa Tuhan ya ayyuhannas itu yang bunyinya ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, aku telah menjadikan kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku menjadikan kalian terdiri dari kelompok-kelompok dan golong-golongan. Ini ada di Indonesia. Nah, apa tujuannya? Lita'arofu, untuk saling bergaul dengan baik, saling bertolong-tolongan, saling tolong-menolong, saling berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Itu ajaran agama saya. Jadi saya menuruti apa yang disampaikan oleh ajaran agama saya itu. Itu yang pertama. Dan itu ternyata terjadi pada di mana saya hidup, di mana saya tinggal, yaitu Indonesia yang masyarakatnya memang terdiri dari bersuku-suku dan bergolong-golongan. Persis sama. Jadi aku harus melakukan lita'arofu, saling hidup bersama, saling bergaul dengan baik, saling bertolong-tolongan, saling menghormati dan saling mengasihi. Nah itu. Ada soal toleransi, menghargai pluralitas. Bu Sinta juga menjadi ibu bagi para perempuan yang mencari keadilan. Dalam hal ini konteksnya adalah bagaimana sering sekali ada penafsiran yang salah menempatkan perempuan dalam agama. Dan banyak yang semua tahu bahwa Bu Sinta adalah ibu dari mereka yang mencari keadilan itu. Sebenarnya bagaimana menempatkan posisi
dalam agama. Benarkah sepertinya bahwa perempuan memang harus tunduk. Kalau perempuan mau masuk surga, ya dia harus tunduk pada suami. Itulah yang membuat kita itu merasa tidak mendapatkan keadilan. Kita yakin bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sama, sederajat. Bahkan dalam Al-Quran itu ada dikatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan pakaian bagi kamu laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian bagi kamu perempuan. Itu artinya kan sama, tidak ada bedanya apapun, sama-sama. Mereka juga pakaian kita dan kita adalah pakaian mereka. Apa bedanya? Kenapa harus dibedakan? Kalau itu harus sama. Baik perilaku, baik tingkah, sikap dan sebagainya, tentunya harus sama. Dan kalau itu diartikan tidak sama, itu yang tidak benar. Nah, berangkat dari itu, bertolak dari itu, maka kita akan mengatakan bahwa kita sama. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada yang merendahkan, saling merendahkan atau saling di atas. Itu ajaran dari agama kita. Gitu loh. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perempuan adalah lebih rendah dari laki-laki, itu karena pemahamannya yang salah. Itu pemahaman yang bersifat patriarkal. Ya, itu yang tidak benar, itu yang harus diluruskan. Penggalan yang hanya ingin menguntungkan. Ya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Iya. Jadi karena itu semuanya itu diartikan secara patriarkis. Ya, jadi apa-apa yang menang, apa-apa yang di atas adalah laki-laki. Padahal tidak seperti itu. Biasanya itu diartikan secara sepotong. Ya. Tidak dilanjutkan terusannya. Karena sepotong jadinya ya buntung. Nah, itu yang tidak benar. Gitu loh. Kalau dibaca secara seluruhnya maka akan sempurna isinya. Bahwa istri juga bisa masuk surga karena kebaikannya. Karena kebaikannya, karena dirinya Dan suami sendiri. masuk surga juga karena kebaikannya. Karena Kalau baik sendiri. dengan istrinya dan Ya. pada sesama. Ya, bukan karena dia sebagai istri harus tunduk patuh kepada suami, Ya. atau suami harus selalu memperlakukan istrinya lebih baik. Tidak. Tapi mereka itu, ya itu tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalau perempuan adalah pakaian laki-laki, laki-laki adalah pakaian perempuan, apa sih artinya? Artinya adalah bahwa kita saling melengkapi, saling mengisi. Ya kan? Apa kekurangan istri dilengkapi oleh suami, dan apa kekurangan suami dilengkapi oleh istri. Ibu, sekian lama Ibu dan juga banyak aktivis perempuan. Menurut Ibu, apakah perempuan ini masih menerima stereotip, lalu kemudian diskriminasi, dan bahkan kita masih hidup dalam sistem yang sangat berpandangan misoginis? Apakah kita perempuan itu masih harus berjuang untuk apa? Untuk menghilangkan perlakuan-perlakuan diskriminatif? Masih banyak pendapat-pendapat yang mengikuti pendapat yang masih konservatif itu. Karena itu kami dari Yayasan Puan Amal Hayati mencoba merewrite dan Menulis ulang. ya, kemudian menuliskan kembali persoalan-persoalan itu secara benar, secara tepat. Menulis ulang apa, Bu? Terutama itu yang sudah kita lakukan adalah merewrite dan merevisi kitab yang namanya Kitab Ukudulujen fi Bayani Huququ Zaujain. Jadi itu kitab yang menjelaskan hak-hak suami istri. Kesetaraan suami istri. Di situ aduh, remek kalau kita membaca itu. Perempuan menjadi remek. Remek apa sih, Bu? Hancur. Oh, hancur, oke. Hancur menjadi istri itu.
Karena ada hadis yang mengatakan bahwa bila seorang istri dipanggil suaminya untuk melayani dan tidak bergegas datang, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Apa itu benar? Kalau saya sih enak aja jawabannya. Emangnya malaikat itu tugasnya cuma ngintip orang gituan? Ya kan enggak loh. Nah iya, nah apa maksudnya itu? Itu yang harus diluruskan, tidak seperti itu. Ya. Dan ternyata yang dipakai itu adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang dibikin oleh orang Arab untuk memenangkan dirinya sendiri. Banyak sekali hadis palsu yang dipakai untuk memenangkan kemauan laki, untuk memenangkan laki-laki. Ya. Laki-laki. Dan melemahkan perempuan. Ya, melemahkan perempuan. Ini yang oleh Ibu di Yayasan Puan menulis ulang. Menulis ulang. Dan tidak menulis ulang aja, tapi merevisi arti Memberikan tafsir yang utuh. tafsir yang utuh. Ya. Ya, itu. Dan ini harus menjadi bekal untuk para perempuan. Ya, dan harus dibaca. Dan kami tidak hanya sampai di situ saja di pesantren, karena kitab itu selalu dibaca di pesantren, terutama pada waktu puasa. Nah, untuk merombak ini kita mengundang para tokoh-tokoh pesantren untuk kita ajak membaca kembali arti yang sebenarnya. Kita melatih mereka, mengajak berdiskusi mereka bahwa kebenarannya itu ada di mana. Agama tidak merendahkan makhluk penciptaan Tuhan. Sama-sama makhluk penciptaan Tuhan. Jadi semuanya itu kita kaji ulang, terus kita bicarakan sekali lagi yang benar itu bagaimana. Agama itu tidak merendahkan perempuan. Ya. Justru mengangkat perempuan, memuliakan perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus kita muliakan? Jawabnya Rasulullah, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Yang keempat, setelah itu siapa? Bapakmu. No. Rasulullah itu mengangkat derajat perempuan sebegitunya 3 kali daripada laki-laki. Tapi orang-orang yang konservatif yang ingin mengangkat laki-laki membalik itu semua. Gitu. Jadi kan bertolak belakang tuh. Ya. Jelas. Gitu. Pesan moral dari apa yang Ibu Sinta lakukan itu adalah perempuan sendiri harus memiliki kemampuan untuk membaca, mencari tahu ya Bu. Supaya jangan ada penggalan-penggalan yang kemudian digunakan untuk merendahkan perempuan, melemahkan perempuan. Dan kita pikir itu adalah bagian dari agama. Itu sama sekali bukan. Tidak benar. Itulah waktu saya diundang di Mesir, itu temanya adalah peranan perempuan untuk memberikan kesadaran. Ya. Itu memang menggantung memberikan kesadaran apa. Tapi akhirnya saya teruskan memberikan kesadaran kepada perempuan. Karena selama ini perempuan tidak pernah sadar bahwa mereka adalah orang tokoh sentral dalam kehidupan manusia. Wow. Bu Sinta, saya akan masuk lagi ke satu tema yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Saat perempuan menjadi sentral, tapi belakangan ini kita dengar bahwa perempuan jadi korban kekerasan. Bagaimana pandangan Ibu Sinta? Terima kasih Mas Sidi Rosi. Jelang perayaan Hari Kartini, malam ini Rosi mengundang Ibu Negara keempat, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Ia sarjana bidang hukum syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia jurusan Kajian Perempuan. Bu Sinta, kita bicara soal
sebuah peristiwa yang jadi banyak pemberitaan dan ini menyesakkan dada. Karena terjadi kekerasan seksual pada perempuan dan yang betul-betul menghantam hati kita, membuat kita bersedih adalah misalnya pelaku asusila ini kekerasan pada anak bahkan masih di bawah 5 tahun itu ada Kapolres Ngada. Lalu kemudian ada guru besar UGM, ada dokter obsgin yang biasa merawat perempuan untuk kesehatan reproduksinya. Tapi mereka justru dengan sangat leluasa melakukan kekerasan, pelecehan pada perempuan. Jadi ini adalah satu cerminan bahwa mereka yang terdidik sekalipun Bu, bisa melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Yang sangat rendah sekali. Kalau sangat rendahnya sudah di batas paling bawah itu. Padahal mereka kelompok terdidik loh Bu. Iya. Obsgin. Tidak hanya Guru terdidik, besar. bahkan kaum beragama pun bisa melakukan seperti itu. Itu karena sudah, ya moralnya sudah rusak. Apalagi yang bisa kita katakan kalau bukan moralnya yang sudah rusak. Dan mereka lebih banyak menggunakan, menuruti hawa nafsunya belaka. Itu yang dituruti kan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibawa oleh setan. Nah itu kan yang diikuti. Itu karena kurang kuatnya batin mereka, kurang kuatnya penghayatan atau pengamalan mereka terhadap ajaran agamanya. Itu yang kalau menurut saya itu yang membuat mereka lemah terhadap masalah yang seperti itu. Mudah tergoda. Bu, pelaku kita kutuk bersama dan kita sama-sama betul-betul menuntut keadilan dan hukuman yang sangat berat untuk para pelaku kejahatan seksual ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah korban yang perempuan. Ibu, ini tidak cukup hanya sekedar menghukum pelaku. Tapi bagaimana sesungguhnya perhatian kita bagi para korban. Karena begini Bu, sering sekali perempuan juga harus diam, tidak berani speak up atau berbicara. Karena tidak saja malu tetapi juga karena keluarga memintanya seperti itu. Ada nama baik keluarga yang harus dijaga. Menurut Ibu pilihan mana yang harus diambil oleh korban? Dalam kondisi seperti ini atau kejadian seperti ini memang sangat susah untuk menentukan pilihan. Pilihan ini sangat apa ya, sesuatu yang tidak bisa dipilih dengan mudah. Pertama, kalau dia akan membuka suara, ya, artinya juga membuka dirinya ini loh sudah kena aib. Juga orang tuanya ikut-ikutan kena getahnya. Tidak hanya ya karena nggak bisa menjaga anaknya, nggak bisa mendidik anaknya, juga orang tuanya juga. Namanya juga menjadi anaknya itu, makanya bisa terjadi seperti itu. Orang tuanya juga menjadi jelek. Iya kan? Dimakan bola kalau dia diam, pelaku enak bebas sekali. Nggak terkena karena anak tidak terkena getahnya sama sekali. Ya. Memang yang jadi yang enak itu cuma itu. Jadi yang menjadi korban bolak-balik kembalinya kepada perempuan. Betul. Nah, ini yang tidak bisa kita jadikan pilihan. Perempuan tidak bisa memilih untuk masalah ini. Ya, yang harus kita hajar adalah pelaku. Bagaimana caranya menghajar pelaku dan bagaimana caranya kita tidak bisa mengatakan menghilangkan sama sekali. Ini hukum alam. Tidak bisa dihilangkan sekali. Memperkecil korban. Ya, yang bisa kita lakukan itu adalah memperkecil jumlah korban. Nah, itu ya kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Terutama ya
sebetulnya tidak harus para agamawan ya yang harus memegang itu, tapi semua orang yang merasa punya kuasa. Laki-laki menjadi begitu karena dia merasa berkuasa. Ya, relasi kuasa. Ya, berkuasa. Tidak hanya segala sesuatu, tapi secara fisik dia lebih kuat dari perempuan. Dia lupa bahwa seberapapun kuatnya laki-laki, dia itu sebetulnya lebih lemah dari perempuan. Karena yang melahirkan dia adalah perempuan. Yang mengandung dia perempuan, yang menyusui juga perempuan, yang melahirkan perempuan, yang membesarkan dia perempuan, apa lagi? Yang memberikan cinta kasih juga perempuan. Tapi dia lupa semua itu. Itu yang harus diingatkan kepada laki-laki. Kalau menurut saya, selalu diingatkan, siapa kamu? Apanya perempuan itu apa kamu? Saya laki-laki, kamu tuh datangnya dari mana gitu. Dari mana? Enggak itu. Coba ingat-ingat. Waktu kamu masih kecil, waktu kamu sakit, siapa yang tidak tidur semalaman untuk menunggu yang sakit? Ibu. Bapakmu kemana? Mendengkur. Ya toh? Nah, yang seperti itu harus diingat. Apalagi kalau dia punya anak perempuan. Punya saudara perempuan. Ya, betul. Ya. Bagaimana rasanya kalau terjadi hal seperti itu terhadap keluargamu? Apa yang bisa kita lakukan bagi para korban? Karena mereka tidak saja menjadi korban atas sudah tidak suci, sudah tidak menjadi orang baik, sudah tidak menjadi orang yang bisa dijadikan panutan. masa depan hancur. Ya memang itu yang akan dialami perempuan. Karena itu saya merasa ayolah kita perempuan bersatu padu untuk memikirkan nasib mereka bersama-sama, apa yang paling baik. Bagi kami kalau di pesantren ya mungkin itu masih bisa agak ketolongan ya, karena di pesantren itu tidak langsung keluar dari rumah, dari pesantrennya masih bisa tertutupi segalanya. Tapi kalau dia sebagai aktivis, kan ada juga aktivis yang menjadi korban. Itu memang yang repot. Apalagi menjadi contoh teladan, yaitu guru. Itu kan, kalau guru saja sudah bisa menjadi korban seperti itu, apalagi. Cuman mungkin kita bisa memberikan keberanian pada para korban pelecehan seksual ya Bu. Ya. Bahwa jangan, kalau memang hatinya ingin dia berbicara, jangan gentar. Ya. Jangan takut. Ya. Bila hatimu memang ingin mengatakan ini sebagai bagian dari untuk mencari keadilan, menghukum si pelaku dengan seberat-beratnya, bicaralah. Kita semua ada untuk mereka. Ya. Bicaralah, silakan bicara dengan sangat terbuka bahwa kesalahan itu bukan kesalahan perempuan, bukan kesalahan keluarga, tapi kesalahan yang melakukan perbuatan itu. Itu harus berani dilakukan. Kita bersama korban. Ya, kita bersama. Anda masih di Rosi. Malam ini saya senang sekali karena menjelang peringatan Hari Kartini, saya bersama seorang yang ya memang pernah menjadi ibu negara. Tetapi apa yang dilakukannya jauh lebih besar daripada sekedar menjadi ibu negara. Dia adalah Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Bu Sinta, saya mau masuk soal pengalaman yang aku rasa Ibu perlu untuk selalu membaginya. Maaf ya Bu, Ibu kan di kursi roda udah berapa puluh tahun Bu? 4? Saya kecelakaan itu tahun 93. Jadi kalau sekarang 32 tahun, hampir 31 tahun ya. Dan waktu itu Ibu masih tetap meneruskan kuliah S2 di UI kan Bu? Iya. Saya baca Ibu harus ditandu. Ya,
karena masalahnya memang tempat saya kuliah itu di lantai 4. Dan nggak ada lift waktu itu, Bu? Ada lift. Tapi satu semester itu liftnya rusak. Liftnya rusak dan fakultas belum punya duit untuk Perbaiki lah. untuk memperbaiki itu. Dan mereka bilang, Bu, kami minta maaf, kami tidak punya ruang di bawah untuk ibu bisa kuliah. Saya jawab, oh enggak apa-apa. Karena saya merasa bahwa yang butuh ilmu itu adalah saya, bukan fakultas. Jadi itu. Jadi Ibu menerima situasi terberat sekalipun? Ya. Karena mau mencari ilmu? Iya, karena bukan fakultas yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan fakultas. Wow. Itu yang membutuhkan ilmu. Jadi karena itu saya menganggap bahwa ini adalah tantangan buat saya. Saya harus mencari jalan bagaimana saya mengatasi tantangan ini. Saya akhirnya membeli kursi plastik itu loh. Kursi plastik yang ada lengannya tapi. Kemudian saya membeli 2 bilah bambu, saya potong. Bambunya saya ikatkan di bawah kursi, diikat untuk membawa saya ke atas. Saya minta tolong supir atau satpam dan sebagainya. Dan ketika saya dibawa ke atas, ditandu dengan itu, saya membesarkan hati saya dengan mengatakan, nah sekarang kan saya sudah seperti Jenderal Sudirman. Bedanya kalau Jenderal Sudirman ditandu untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi saya ditandu untuk merebut masa depan saya. Wow, Bu. Itu yang membuat saya besar hati dan melakukan semuanya itu. Wow. Itu gak gampang sih, Bu. Ya, memang. Gak gampang. Ibu, gini, itu kan tahun 92 ya, Bu? 93. 93 ya, Bu. Ibu lagi, itu kan Ibu kira-kira umurnya 40 tahunan lah ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya. 40 tahunan lah. Belum 50 pasti. Belum. Nah, itu kan usia di mana kita lagi aktif-aktifnya. Ya. Sangat produktif gitu. Apakah kecelakaan itu yang kemudian, maaf ya Bu, melumpuhkan Ibu gitu. Sekali lagi maaf Bu. Bagaimana itu tidak meluluh lantakan Ibu, tapi Ibu sampai sekarang bahkan bisa jauh lebih memiliki semangat yang besar dibandingkan saya mungkin yang sehat. Yang ya paling tidak mungkin lebih baik secara fisik. Tapi kalau dibandingkan dengan semangat kemauan saya, rasanya saya nggak ada apa-apanya dibanding Ibu. Bagaimana Bu kecelakaan yang melumpuhkan itu bisa tetap membuat Ibu sekuat ini? Memang di satu sisi saya itu adalah anugerah dari Allah, ya. Yang di lain sisi saya merasa bahwa saya memang harus meneruskan kehidupan ini karena saya punya suami, punya anak, punya keluarga, dan saya tidak boleh tinggal diam. Saya merasa bahwa apapun, bagaimanapun kondisi seseorang itu, janganlah kondisi yang tidak menguntungkan itu akan membuat dia tidak berdaya. Semua orang diberi kekuatan, diberi sisi yang membuat dia akan bisa terus melanjutkan kehidupan. Itu yang membuat saya tetap eksis dan tetap ingin, karena Tuhan masih memberikan umur kepada saya, maka akan saya jalani. Saya akan manfaatkan umur saya dengan sebaik-baiknya sebagai manusia. Ibu nggak pernah Down gitu? Ya awal-awalnya iya, tapi nggak tahu ya. Ketika terjadi kecelakaan, ibu saya mengatakan, janganlah semuanya itu disesali. Gitu. Semua yang terjadi jangan disesali. Begitu. Jadi
saya ya kok selalu teringat itu gitu loh. Padahal waktu saya di rumah sakit, saya memang sudah nggak bisa bergerak apa-apa. Terus dokter-dokter itu saya kok dengar dokter itu mengatakan bahwa dia memang sudah tidak bisa apa-apa kecuali tergeletak atau paling tidak duduk di kursi roda gitu. Tapi waktu itu saya berontak, hati saya berontak karena menurut dokter itu kalau sudah terjadi seperti itu akibatnya seperti ini kan gitu. Tapi waktu itu hati saya berontak. Saya mengatakan minggir, semua orang minggir. Yang bisa menentukan sembuh dan tidaknya itu hanya Tuhan. Manusia cuma menolong, dokter cuma kalau manusia itu cuma sekedar membantu, ya manusia menolong, kalau dokter membantu. Tapi yang menentukan aku sembuh tidaknya adalah Tuhan. Minggir, semuanya aku mau menghadap diri kepada Tuhan. Saya itu begitu di hati saya. Itu mungkin yang membuat saya kuat. Yalah itulah saya. Ya, Ibu, luar biasa. Karena tidak banyak, Bu. Tidak banyak orang bisa menerima kenyataan itu. Tapi Ibu tidak saja menerima, tapi melawan keterbatasan itu. Sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Terima kasih ya Bu Sinta. Ibu Sinta itu sudah set the bar. Ibu Sinta itu telah membuat satu benchmark bagaimana untuk menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang ibu negara. Jadi ibu negara memulai sahur keliling dan itu diteruskan sampai sekarang. Terima kasih untuk menjadi benchmark bagi kami semua. Saya sendiri ya nyampe dikit aja mungkin enggak, Bu. Tapi terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi kami semua dan kekuatan bagi banyak orang di sana yang mungkin memiliki keterbatasan. Tapi seperti kata Ibu bilang, minggir. Semua minggir. Semua minggir. Saya mau jalan. Ya. Terus bergerak. Bu Sinta, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan cuma bisa mengambil manfaatnya, bukan mengambil yang jeleknya. Mengambil manfaatnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupannya semuanya. Kasih Ibu Sinta. Selamat Hari Kartini ya, Bu. Sama-sama. Saya kan juga mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua keluarga Indonesia. Perempuan adalah makhluk yang sangat mulia. Karena bukan hanya karena kita berada di dunia ini karena melalui mereka, tetapi mereka adalah malaikat-malaikat yang nyata. Senang selalu merasa tercerahkan dan mendapat energi yang luar biasa setiap kali bertemu dengan Ibu Sinta. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Selamat jelang Hari Kartini. Saksikan Anugerah Puspa Bangsa hari Minggu 20 April pukul 8 malam. Waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Selamat malam. Ibu.